kita juga mengalami janji yang tidak ditepati. Pasti, wong namanya manusia. Saya juga kadang-kadang begitu, lupa sama janji. Nah, demikian juga. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, janji manusia itu beda dengan janji Tuhan. Nah, kenapa sekarang judulnya setia akan janji Tuhan? Ini kita mengingat-ingatkan kembali bahwasanya Tuhan kita itu Allah yang setia. Tuhan juga membuat janji. Tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Beda dengan manusia. Kadang-kadang manusia itu ingkar janji. Karena apa? Ya karena pikir itu saudaraku. Ya nggak apa-apa, aku ingkar sebentar, nanti saya tepati lagi. Tapi Tuhan tidak demikian. Tuhan pasti tepati janjinya. Nah, tema hari ini kita mengingatkan kita untuk percaya akan janji Tuhan. Percaya nggak Bapak Ibu, Opung, kalau Tuhan itu punya janji yang besar sama kita? Percaya. Janji Tuhan kepada Abraham. Yang pertama dulu ya, yang kalau kita bahas sekarang ini ada 2 poin, yaitu yang pertama Tuhan setia pada janjinya. Yang kedua, janji Tuhan itu memberikan harapan di tengah-tengah kesulitan. Yang pertama kita bahas adalah Tuhan setia pada janjinya. Bilangan 23 ayat 19 itu menegaskan bahwa Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan tidak pernah berdusta. Contoh dalam Alkitab yaitu janji Tuhan kepada Abraham di Kejadian 15 ayat 5. Kejadian 15 ayat 5 dikatakan, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepada Abraham, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Kepada Abraham Tuhan berjanji bahwasannya Tuhan akan memberikan keturunan yang banyak. Padahal pada waktu itu Abraham sudah tua. Bagaimana mungkin? Istri saya aja mandul karena itu. Sarah sudah tua juga. Bagaimana mungkin? Tapi apa yang Tuhan janjikan gak mungkin bisa dia berdusta. Kalau kita baca lagi kitab Kejadian, ini kebetulan ini baca Alkitab dimulai lagi yang Surabaya itu baru tamat kemarin, jadi ngulang lagi dari awal baca Alkitab, dan saya bahagia karena saya mengontrol pembacaan Alkitab itu. Sementara kita sudah sampai di 1 Korintus ya. Tapi Bu In baca lagi karena ada grup lagi yang di Surabaya minta Bu Pendeta tolong diulang lagi. Ayo, mari tambah banyak lagi pengikutnya. Puji Tuhan, jadi saya baca lagi untuk kitab Kejadian. Ya memang Alkitab itu harus dibaca terus sampai selama hidup kita. Dan kita harus bisa menitiskan isi dari ada Alkitab itu ke bawah kepada anak keturunan kita. Anak cucu kita suruh duduk, kita bicara masalah isi Alkitab. Kalau bisa mulut kita ini selalu mengeluarkan yang namanya firman Tuhan. Itu lebih baik daripada kita ngerumpi. Gitu? Nah, kemudian jadi kepada Abraham Tuhan berjanji akan memberikan keturunan sebanyak bintang di langit yang tidak terhitung itu banyaknya. Bahkan kata Tuhan juga, keturunan seperti pasir di laut banyaknya. Mana bisa kita menghitung pasir? Nah memang sampai dengan sekarang banyak sekali keturunan dari Abraham, termasuk kita ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, ketahuilah bahwa janji Tuhan digenapi. Meskipun pada saat itu Abraham harus menunggu dalam waktu yang lama. Janji Tuhan kepada Yosua, tapi janji Tuhan kepada Abraham. Sekarang janji Tuhan kepada Yosua diambil dari Yosua 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Titik sampai di sini. Artinya apa? Ini menguatkan kita. Kalau Tuhan sudah janji, Tuhan pasti bayar kepada kita. Jadi Bapak Ibu, ketika Tuhan itu berjanji, maka Dia akan melakukan, yaitu menggenapi janji itu untuk kehidupan kita. Jadi, tapi tetap pada waktunya Tuhan. Bagaimana contohnya pada kehidupan kita? Contohnya dalam kehidupan kita, itu misalnya petani dalam musim panen. Seorang petani sudah menabur benih di ladang. Nah,
dia harus menunggu dengan sabar sampai panennya tiba. Dalam penantian penungguan itu mungkin saja terjadi beberapa tantangan, cuaca yang jelek, banyaknya hama yang terjadi, ada kutu putih. Itu petani itu yang paling musuh berat, itu adalah kutu putih. Karena kemarin saya waktu COVID kemarin di rumah tuh saya jadi petani. Kalau kita di rumah kan berapa bulan sampai setahun ya tuh di rumah kan. Tapi itu saya bercocok tanam di rumah. Yang penting saya nggak kemana-mana. Itu musuh saya tuh kutu putih. Kalau sudah datang kutu putih, kalang kabut kita sudah. Mau nyemprot takut buahnya kena. Jadi nyemprotnya gimana ya? Diusir-usir setiap hari. Tapi ya dia datang lagi. Malam kumpul lagi sampai kalau namanya tomat itu, daun tomat itu di bawahnya itu numpuk deh kutu putih. Karena dia berlindung dari sinar matahari. Takut kena sinar matahari. Jadi saya tahu banget kalau petani itu musuhnya itu kutu putih sama hama. Nah, namun demikian petani tersebut tetap percaya bahwa benih yang ditanamnya itu akan menghasilkan panen yang baik tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya tuh, pada waktunya Tuhan. Selama dia menanam benih, pasti dia berdoa. Pelajarannya apa buat kita? Nah, kita mungkin harus menunggu dan menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Ya, seperti bilang hidup itu gak ada tantangannya. Pergumulan itu mesti ada. Saya pun juga demikian. Bayangkan, kalau mau cerita ya, sebelum Pak Edward sakit itu kita sudah berandai-andai, was Pak Iku ini, Pak Gembala mau pensiun. Tepat tanggal 1 Oktober beliau ulang tahun yang ke-58, hari itu juga pensiun. Nah, pensiun itu kita sudah berandai-andai, udah ngurus visa, udah ada uang yang dikeluarkan untuk ngurus visa. Kami mau menyenangkan diri, gak taunya Tuhan berkehendak lain. Pagi acara kantor, malam acara opung-opung di rumah datang. Malamnya jam 9 kena stroke, masuk rumah sakit, terus sampai sekarang masih tergeletak di tempat tidur. Nah, Tuhan punya rencana. Kita juga punya rencana, tapi rencana kita bukan rencana Tuhan. Maka Tuhan tidak izinkan. Alhasil bagaimana? Singkat cerita, visa batal. Apakah uang yang sudah kita bayar ke visa agent itu kita bisa tarik kembali? Gak bisa. Tanya Pak Adi yang sudah pergi ke Israel. Gak bisa. Akhirnya kembali semua. Dan kita melihat di situ gak boleh sedih. Makanya hidup ini gak boleh larut dalam kenyataan hidup. Kalau saya larut dalam kenyataan hidup, hidup saya lemah. Tapi saya harus mengimani ini maunya Tuhan. Jadi saya bilang sama Pak Edward, tapi kalau pengen sembuh, ini proses daripada Tuhan. Ini pelajaran buat kita. Bukan hanya dari Pak Edward saja yang mengalami proses, tapi saya pun juga mengalami proses. Setelah itu alhasil bagaimana? Saya pun seperti orang pensiun di rumah aja. Kebetulan saya juga masuk MPP. Tahun depan saya sudah pensiun. Malah sekarang pengen pensiun cepat, tapi nggak tahu tuh apakah boleh pensiun usia 57, nggak tahu. Jadi tahun depan baru pensiun. Karena apa? Saya full time mengurus Pak Edward, Pak Gembala di rumah. Karena dalam kondisi terpuruk sedang sakit, beliau itu memikirkan saya nggak mau ditinggal, nggak boleh melangkah, nggak boleh ada orang tidak boleh tidak ada orang di kamar. Mulai dari ini sudah berapa ya? Masuk bulan keempat. Itu setia menemani. Saya pikir kalau saya setia sama Tuhan, ini pekerjaan Tuhan di hadapan saya. Saya harus setia, karena saya tahu Tuhan juga punya janji dan Dia pasti jawab janjinya, karena Dia adalah Allah yang setia. Saya melayani, jadi itulah tugas kita. Siapa sih yang pengen begitu? Gak ada satu orang pun yang pengen begitu. Tetapi di saat kita berhadapan oleh Tuhan dengan kejadian demikian, kita harus dengan sukacita melayani. Penuh kerendahan hati kita melayani. Jangan pikirkan pamrih. Yang penting bagaimana ini Pak Edward bisa sembuh. Doa kita siang malam. Orang datang berdoa. Semua fokus kepada Pak Gembala. Di gereja kita pun juga dalam doa syafaat itu di menara doa itu ada disebut namanya. Pulang-pulang saya sampaikan ke Pak Edward tadi di gereja. Itu kecap begitu mamanya mendoakan. Bapak Antoni mendoakan. Semua mendoakan, dia sedih, dia nangis. Terima kasih, tapi suaranya belum keluar. Jadi Pak Edward itu sekarang itu suaranya belum keluar dan kakinya belum pulih.
tetapi dari sini ke sini sudah bagus. Terapi sekarang fisioterapi, jadi terapi. Di saat terapi mau dia bergerak, tapi kalau dia di rumah lemah lagi. Ini gimana nih? Apa takut sama terapisnya ya? Kalau sama kita kan nggak takut, tapi kalau sama terapis kan takut. Jadi dia berat, suruh gerak mau dia gerak. Wah, kaki kiri dia gerak, tendang katanya, bisa tapi pelan. Itu proses Tuhan. Bangsa Israel ini diproses 40 tahun di padang gurun. Masa kita diproses dalam sekecil itu aja kita nggak mampu? Malu sama Tuhan. Baik, kita lanjut lagi. Bahwasan janji Tuhan pasti akan digenapi. Galatia 6 ayat 9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Itulah firman yang cocok bagi petani yang menunggu pendeta. Jangan jemu-jemu, untuk terus berdoa, minta supaya panennya itu panen raya, berlimpah-limpah hasilnya. Tapi Tuhan bilang, cari dulu kerajaanku, baru ku tambah-tambahkan berkat kepadamu. Jangan sepelekan firman Tuhan. Cari dulu kerajaanku. Jadi apa-apa bawa dalam nama Tuhan. Jangan dikira tidak ada pergumulan dalam suatu masalah. Pergumulan itu iblis. Iblis membuat kita lemah supaya kita itu larut dalam kenyataan yang kita hadapi. Tetapi kita anak Tuhan, kita tidak boleh demikian. Kita tidak boleh larut dalam kenyataan yang kita hadapi. Tapi kita harus tahu. Nah, contoh berikutnya adalah George Muller. Itu kisah nyata ini. Nah, George Muller ini adalah seorang hamba Tuhan yang terkenal imannya kepada Tuhan. Dia mendirikan rumah-rumah yatim piatu di Inggris tanpa pernah meminta bantuan kepada orang lain. Kalau di sini bangun sedikit sudah minta proposal, sebar proposal sana sini berharap akan ada bantuan. Tetapi George Muller tidak. Dia mendirikan panti asuhan, tapi dia juga tidak meminta donasi dari manapun. Anak yatim piatu yang dipeliharanya banyak sekali. Pada suatu hari, anak-anak di rumah yatim piatu itu duduk di meja makan, tapi nggak ada makanannya. Ini kisah nyata ya. Terus George Muller mengatakan kepada anak-anak, dia menghibur anak-anak itu. Dikatakan bahwasannya Tuhan akan menyediakan. Yaitu Yehova Jireh. Dia menyenangkan hati anak-anak. Tuhan akan menyediakan. Dan ketika mereka berdoa diajak George Muller, tiba-tiba pintu terketuk, diketuk orang, dibuka ternyata tukang roti. Tukang roti datang bawa kelebihan rotinya. Dia jual roti lebih, dia bawa ke panti asuhan itu. Alhasil anak-anak semua dapat makan roti. Kemudian disusul lagi sama tukang susu. Tukang susu mobilnya mogok di dekat rumah yatim piatu itu. Kemudian tukang susu memberikan susunya kepada anak yatim piatu. Coba bayangkan, bukankah ini Tuhan menyediakan beneran? Barusan mereka berdoa dan di saat waktu yang tepat Tuhan sediakan itu makanan. Begitu juga bangsa Israel waktu 40 tahun dalam padang gurun. Tuhan sediakan roti mana? Tuhan sediakan burung dara. Ya kan? Tuhan juga sediakan yang lain-lainnya. Di mana kekurangan air, Tuhan sediakan air. Jadi kita ini hidup sekarang ini jangan takut, tapi jangan juga jadi kesombongan. Saya nggak sombong, tapi saya nggak pernah takut menghadapi kehidupan ini. Saya jalanin aja semua. Rumah tangga pasti ada pergumulan, pasti. Jangankan dalam rumah tangga, dalam tempat kerja kita, dalam gereja ini pun ada pergumulan. Hanya saja kita percaya nggak sama Tuhan. Tuhan sudah berjanji setia, Dia adalah Allah yang setia, Dia pasti cukupkan. Jadi pelajaran di sini untuk George Muller ini yang kita ambil adalah Tuhan setia pada janjinya dan akan memelihara kehidupan kita. Matius 6 ayat 31 sampai dengan 33 berkata demikian. Janganlah kamu khawatir akan apa yang hendak kamu makan dan minum. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambah-tambahkan. Amin. Amin. Jadi apa-apa itu jangan lupa, lari aja dulu ke Tuhan. Baca aja pagi-pagi itu, gak usah dulu ngerjain yang lain. Baca aja dulu firman Tuhan. Firman Tuhan itu dibaca, baca aja, gak usah direnungkan. 5 menit selesai. Misalnya hari ini
Kejadian 25-26, 2 pasal. Udah baca aja, nggak sampai 5 menit. Habis itu sambil kerja kita merenung-renungkan apa ya tadi yang dibaca itu. Maka kita akan dipelihara oleh Tuhan. Begitu juga dengan lampu lalu lintas. Coba, kalau kita ada lampu lalu lintas ya, itu kita kan ada lampu merah. Sabar tuh kita nunggu. Nggak perlu kita ngotot-ngotot. Orang juga sabar mau motor juga. Kalau sudah motor di depan itu dia ngumpul kan, udah kayak lawan kalau udah lampu hijau, ya kan? Kalau kita lihat, tapi mereka sabar, lampu merah setia, diem, karena dia tahu pasti ada janji Tuhan. Ya, kalau kita kembali lagi ke rohani ya, pasti ada janji Tuhan. Dan dia juga tahu, kita juga tahu, pasti ada janji. Janji pemerintah, Pak Polisi pasti ngasih lampu hijau setelah merah. Bukannya merah kembali ke kuning, suruh hati-hati enggak, tapi merah. Kadang-kadang kuning juga ya, kuning baru hijau. Tetap ada hijau. Itulah janji Allah. Di sini diambil. Jadi di sini pelajarannya buat kita adalah bahwasanya kita mungkin kita merasa kita harus berhenti lampu merah dulu dalam kehidupan ini. Tetapi kita tidak boleh putus asa untuk doa-doa kita yang belum terjawab. Teruslah bertekun pada Tuhan, karena ketaatan itu membawa berkat. Pengkhotbah 3 ayat 11. Demikian firman Tuhan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahwa Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai dengan akhir. Ya benar. Siapa yang bisa menyelami pekerjaan Allah? No one, gak ada seorang. Tetapi di saat Tuhan sudah selesai bekerja, baru kita bisa melihat mujizat Tuhan itu. Oh, ini tuh maunya Tuhan. Kemarin itu sampai ribut loh aku. Oleh karena kurang sabar menanti janji Tuhan, aku sama suamiku sampai ribut loh. Ya untuk apa? Kalau pada akhirnya Tuhan kasih kemudahan, jalan kemudahan bagi solusi jalan keluar masalah kita. Nah, terakhir itu penyembuhan dan pemulihan seorang wanita contohnya yang sudah divonis mengidap penyakit dan dia memegang terus janji Tuhan. Di Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan aku menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi Tuhan tidak hanya memberikan janji kepada kita, tetapi Tuhan juga berjalan bersama kita melalui setiap proses hidup kita yang sulit. Jadi kita nggak boleh terpuruk oleh kenyataan hidup kita, tetapi kita harus kuat di dalam menghadapinya. Jangan dikira duit nggak punya masalah, banyak masalah saya, tetapi saya tidak bisa terpuruk oleh masalah saya. Saya harus senangkan terus orang-orang di sekitar saya. Menangislah kepada Tuhan, maka Tuhan akan melihat air mata kita. Air mata kita itu akan ditaruh di kirbat Tuhan, yang mana Tuhan akan pertimbangkan air mata kita itu. Setialah kepada Tuhan, karena dengan kesetiaan Tuhan akan memberikan berlimpah-limpah berkat kepada kita. Yang kedua, janji Tuhan memberikan harapan di tengah-tengah kesulitan. Ya, sekalipun tidak mustahil ya, kita ini selalu diperhadapkan berbagai masalah. Sedamai-damainya rumah tangga, itu kadang-kadang iblis gak suka loh dengan damai sejahtera. Suami istri damai sejahtera itu gak suka loh. Dikorek-koreknya, gak korek-korek hatinya si suami, korek-korek hatinya istri. Macem-macem aja modelnya. Ya inilah salah aja suamiku, salah aja istriku. Wes di mana mata hatinya? Coba kalau kita pakai kacamata Tuhan, semua Tuhan melihat kebaikan. Ingat, istri itu tiang doa. Suami sudah bekerja, tapi suami harus mengasihi istri. Firman Tuhan itu sudah bagus semuanya. Gak ada yang hebat dari keduanya, yang paling hebat pun gak ada. Tuhan buat kesetaraan. Tanpa istri, suami itu juga gak kuat. Percaya sama saya, istri itu kuat melebihi kekuatan suami. Istri itu tough. Kalau kita di kampung itu melihat sudah ngurus anak, sudah ini, nyasi juga nyangkol di ladang. Kalau melihat itu perempuan loh yang kerja di situ. Kita di kota ini enak, ngurus rumah tangga, ngurus ini, pokoknya pulang suami harus bersih tuh rumah.
supaya damai sejahtera ada di hati suami, tenang duduk, tenang nonton, sama-sama ngasuh anak. Damai sejahtera itu ada, tapi tetap harus waspada karena iblis tidak suka yang namanya damai sejahtera. Kalau sudah demikian, maka sama-sama yuk suami istri harus berdoa sama, pegangan tangan berdua. Ayo kita sindikap dulu, kita berdoa kepada Tuhan supaya apa? Tuhan berkenan atas keluarga kita. Makanya ada itu lagunya si Insinyur pokok jangan dari rumah doa, cakep banget. Nanti besok-besok dinyanyi. Mazmur 34 ayat 17-19 dikatakan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesatan. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang lemah jiwanya. Jadi di sini sekali lagi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan berkenan, artinya Tuhan mendengarkan orang yang berseru-seru kepadanya. Ya bagaimana Tuhan mau berkenan kepada kita kalau nama Tuhan nggak pernah kita panggil? Ya, bagaimana Tuhan mau mendengarkan tetesan air mata kita kalau kita tetap teguh pada pendirian kita? Dia salah Tuhan, dia yang ini, dia yang nggak mau ngalah sama saya Tuhan. Ya, bagaimana air mata kita mau ditaruh di kiri Allah? Kalau demikian ada. Tetapi kalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, tolong saya Tuhan, dalam kesesatan ini Tuhan, aku mohon kepadamu, maafkan saya jika saya salah. Balik ke diri kita, tarik ke diri kita. Jangan nyalahin orang walaupun dalam pikiran kita dia yang salah, tapi tarik ke diri kita. Kenapa dia marah? Mungkin aja ada yang salah dari diri saya sehingga membuat dia marah. Ditarik diri kita sendiri. Demikian juga dengan contoh dalam Alkitab seperti Daniel dalam gua singa. Di situ juga Daniel di Ibrani 13 ayat Daniel 6 itu dikatakan bahwa Tuhan melindungi Daniel karena dia setia kepada Allah. Begitu juga dalam kehidupan kita, meskipun pergumulan itu banyak, Tuhan selalu hadir menyertai kita. Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, Allah telah berfirman bahwa aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan. Jadi nggak usah sedih, Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita. Jadi saya juga boleh bersaksi di sini sebelum saya tutup khotbah singkat ini, karena memang saya itu terikat oleh waktu. Saya nggak boleh di rumah lebih dari jam 12, waktunya Pak Etot makan. Jadi saya sebelum jam 12 itu harus sudah lari pulang ke rumah. Mohon maaf Bapak Ibu. Sebelum kita tutup dengan kesimpulan, jadi saya mau bersaksi di sini. Siapa orang yang tidak punya pergumulan? Saya pun punya pergumulan ini. Jadi kami punya rencana untuk renovasi di lantai 3. Nanti lantai 2 ini tetap seperti ini. Untuk mungkin ada pertemuan-pertemuan bisa di sini, tetapi di lantai 3 kita akan perluas. Jadi kita akan buka sayap ke kanan ini di atas. Bapak Ibu bisa main ke atas, lihat-lihat. Nanti itu akan dibongkar dan dibesarin sampai di sini. Kalau dipikir-pikir deh gimana? Terus opung-opung mikir tuh kita opung-opung. Beliau kan sudah naik tangga aja pelan. Bagaimana ini? Nanti mungkin juga kita akan sediakan lift di belakang untuk bisa langsung naik ke lantai 3. Jadi dari bawah langsung ke lantai 3. Itu untuk persiapan opung-opung. Coba dipikir-pikir, mikir lagi sama Pak Pembada. Uangnya dari mana ya? Tapi saya bilang, saya nggak mau beban jemaat saya. Saya juga nggak mau minta proposal kiri kanan. Puji Tuhan. Itulah niatan yang tulus. Puji Tuhan. Ada aja orang yang memperpanjang kontraknya. Dari kami punya ruko di depan itu ada Bank BJB. Jadi sekitar itu Bank BJB itu ruko kami. Jadi itu diperpanjang sama Bank BJB. Dan saya nggak pernah tahu kalau jatuh temponya itu tanggal di bulan April 2025 ini. Tepat waktunya Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita harus bersukacita. Itu diperpanjang 5 tahun ke depan. Kita punya biaya untuk bangun di atas. Bahkan membeli lift pun kita bisa. Tapi nanti di bulan April. Puji Tuhan, Tuhan aku dengan tulus minta kepadanya. Kita berdua mikir uangnya dari mana ya? Bangun itu lift aja harganya 200 juta lebih. Dari mana ya? Ujuk-ujuk Pak,
Anda nelpon saya, Bu Iin ini kontrak mau habis April 2005. Oh iya ya Pak. Bagaimana Bu? Gimana dengan lanjutnya? Bapak mau tambah lagi? Iya Bu. Dia mau perpanjang 3 tahun, tapi saya bilang, tolong Pak, jangan 3 tahun. Bapak kan biasanya 5 tahun. Kasihanilah kami Pak, kami butuh uang. Saya sudah bermatematika di otak saya. Kalau 3 tahun nggak cukup. Tapi puji Tuhan Bu, saya sampaikan ke atasannya karena DJP jadi harus lempar ke Jawa Barat, Bandung. Beliau minta 2 hari kemudian ada jawaban. Bu, kami setuju diperpanjang 5 tahun. Puji Tuhan, sujud syukur saya sama Pak Etla. Tapi dosa mikir, April kita bisa bayar sepi. Tapi apakah sampai di situ Tuhan menyenangkan hati kita? Tidak. Ada upah yang harus dibayar di situ. Gedung ini IMB-nya belum selesai. Dan saya bergumul lagi dengan IMB proses ini. Prosesnya berat. Kalau kita KTP Kris dan itu gampang. Dalam 2 hari aja ya Bung, sudah selesai, sudah dapat 100 lebih. Dibutuhkan 90. Keluarga kami kompak semuanya. Luar biasa keluarga Pak Eto, Pak Gembala. Semua kirim, jemaat kirim, semuanya kirim. Pak Hutana cari semua, pengerja pada cari. KTP terkumpul dalam waktu 2 hari 100 lebih. Tapi bagaimana dengan KTP Muslim? KTP Muslim dibutuhkan 60. Dan itu harus ada. Itu minimal 60. Saat ini baru terkumpul 40. Itu bukan hanya kita cari KTP kayak kita yang Kristiani, tidak. Tapi harus ketok pintu, Bapak. Setujukah Bapak ada pernyataan? Setujukah Bapak dengan gereja di Pasar Rebo yang ada di daerah Pasar Rebo di depan RSUD Pasar Rebo Geraha Jima? Kalau setuju dia akan tanda tangan di situ. Kalau nggak setuju, maaf Pak, kami nggak setuju. Makanya susahnya bukan main. Sampai dengan hari ini baru 40 Pak RT bilang. Masih ada 20 lagi formulir yang perlu ditandatangani. Padahal penduduk di sekitar sini banyak sekali. Artinya apa? Artinya nggak semua orang setuju. Apakah itu bukan pergumulan? Ayo saudara, doakan supaya 60 minimal itu kita dapati dalam waktu dekat. Setelah itu bukan sampai di situ, kita harus masuk lagi ke FKUB. Ya, tidak bisa dipungkiri. Proses pasti dikasih, izin pasti diberikan, tapi tentu saja tidak dengan gratis, ya toh? Itulah Bapak Ibu. Makanya kita pakai pengacara di sini supaya doakan mereka berdua dapat menyelesaikan tugas ini. IMB gereja ini pasti diberikan, jadi IMB tempat ibadah. Tetapi prosesnya itu harus berlangsung. Pasti diberikan. Cuma prosesnya tidak gampang. Itulah pergumulan saya dan Tuhan kasih kebaikan. Jadi lagi-lagi Tuhan itu baik. Tuhan itu setia sama janjinya. Gak bisa kita bangun ini itu kalau IMB tempat ibadahnya belum selesai. Termasuk juga renovasi gereja atas tidak bisa kita lakukan kalau izinnya itu belum. Prosesnya sekitar 1-2 bulan ini. Berdoalah Bapak Ibu, mohon bantuan kepada kami untuk dalam topang tangan untuk doa kepada kami supaya izin gereja kita ini selesai sehingga pembangunan di atas bisa dilaksanakan. Kenapa Tuhan kasih April 2025? Itulah waktunya Tuhan. Mungkin saat itu sudah semua rampung. Terbukti dari mana? Proses IMB mereka katakan 1-2 bulan, kalau 1-2 bulan berarti itu dong di April. Percaya sama janji Tuhan. Jadi semuanya akan digenapi. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi apa yang harus kita lakukan terhadap janji Allah ini? Nah, yang pertama adalah percaya dan beriman. Kita harus percaya dan beriman seperti Abraham yang Bapak beriman kita yang percaya pada janji Allah. Yang kedua bersabar. Sabar. Karena sabar itu subur. Subur itu teman. Kalau sudah sabar, subur, menumbuhkan maka itu menjadi teman kita, sahabat kita. Bersabar menanti waktu Tuhan, penggenapan janji Tuhan seringkali memerlukan proses. Dan saat ini gereja ini sedang berproses.
kita sedang berjalan di padang gurun. Kalau padang gurun terlalu lama, kita 1-2 bulan ini kita dalam proses. Yang ketiga adalah taat kepada kehendak Allah. Karena seperti janji Allah, ketaatan itu membawa berkat. Janji Tuhan disertai dengan panggilan untuk hidup seturut dengan kehendaknya. Maka kesimpulannya adalah janji Tuhan tidak akan pernah gagal. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, percaya kepada firman Tuhan. Saya percaya menerima firman Tuhan. Saya orang yang baru lahir, itu sudah percaya banget sama firman Tuhan. Sedikit-sedikit bawa ke firman Tuhan. Sedikit-sedikit ada kalimat negatif yang kita dengar, bawa kepada firman Tuhan. Maka kita akan meredam semuanya. Yang kedua, jangan putus asa. Tidak peduli seberapa besar tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, namun percayalah bahwa Tuhan kita yang lebih hebat, Tuhan yang berjanji akan setia menepati firman-Nya. Kemudian mari kita belajar hidup dengan iman, sabar dalam menantikan kebenaran janji Tuhan. Hiduplah dalam ketaatan,